kerajaan Sawopitu, Kurakata terus memperdalam ilmu kanuraganya. Ia memperagakan berbagai jurus silat yang hebat, dilapisi pukulan tenaga dalam yang begitu kuat hingga angin di sekelilingnya bergerak mengikuti setiap gerakannya. Kuda-kuda kakinya begitu lincah, memungkinkan dirinya bertahan sekaligus menyerang dengan kecepatan penuh, membuat lawan kesulitan untuk menangkis serangannya. Setiap gerakan yang ia latih bukan sekadar untuk memperkuat dirinya, tetapi juga bagian dari rencana besar, misi pelarian dari cengkeraman Sengkang Baplang. Ia tahu, hanya dengan kekuatan dan strategi yang matang, kebebasannya dapat kembali diraih. Kita akan bebas. Ratu Gendrawani! Ratu Gendrawani! Mohon dibuka pintunya! Mohon dibuka pintunya, Ratu Gendrawani! Gendrawani, jaga cermin ini. Iya, Bobo. Ratu Gendrawani, buka pintu! Buka! Mohon buka pintunya, Ratu Gendrawani! Mulai kurang ajar mereka, Bobo. Buka atau Tunggu, kami Gendrawani. dobrak pintunya! Buka! Bisakah kalian sopan sedikit? Meskipun sudah jelas bahwa mereka adalah pencuri, Soca Cendawa masih merasa dirinya dan putrinya sebagai tamu terhormat Ki Hanubawa. Baginya, tidak sepantasnya mereka diperlakukan sebagai pesakitan. Namun, para prajurit Gunung Kelut hanya menjalankan tugas. Mereka bertindak atas perintah Ki Hanucara dan Ki Hanusara. Meskipun hanya prajurit biasa, mereka memiliki jiwa yang tak mengenal rasa takut. Sekalipun yang berdiri di hadapan mereka adalah penyihir hebat, mereka tetap teguh menjalankan kewajibannya tanpa gentar. Aku inginkan dia dalam keadaan segar. Pangeran Angling Kusuma. Keris naga emas. Keris naga emas. Di langit Megapura, Dewi Sekarwangi duduk dalam semedi, berkomunikasi dengan suaminya, Prabu Angling Dharma, melalui panggilan batin. Ia melakukan semua ini bukan sekadar karena besarnya cinta kepada sang raja, tetapi juga karena kasih sayangnya yang mendalam kepada putranya, Pangeran Angling Kusuma. Hati sang dewi dipenuhi kegelisahan. Keselamatan putra sematawayanya terus terancam oleh golongan hitam yang tanpa henti mengintainya. Kekhawatirannya semakin memuncak ketika mengetahui bahwa sang pangeran kini turut terlibat dalam misi pencarian jagat satria yang penuh dengan bahaya dan tipu daya. Hanya sayalah yang menguasai mantra dan jopa jakunya. Meriam itu bertenaga gaib. Iya, Ki Hanubawa, tidak mungkinkah saya diberitahu bagaimana cara membaca mantra dan jopa jakunya? untuk apa mengetahui mantranya? Kalau saya bersedia mendampingi Niratu, ketika Niratu ingin menggunakan meriam itu. Ki Hanubawa benar. Ki Hanubawa ini sangat... Kenapa bisa jadi begini? Ia tidak mau melepas begitu saja meriam Kenapa? penyedot andalannya. Aku bangga bisa Mana bekerja getaran sama pikiran dengan jahat sosok Ratu yang penuh Gendrawani pendirian pada ini. saya? Seharusnya Atas ada, Kakang ketemu Prabu. Hanubawa. Saya tidak tahu Aku kenapa menghormati pendirianmu tiba-tiba yang teguh itu. lingkaran getaran itu bicara lain. Gendrawani kini bisa bernapas lega. Perkataan dari pikiran jahatnya tidak muncul dalam rekaman yang diputar. Semua itu terjadi karena cermin sihir yang asli telah diganti dengan cermin palsu oleh Ratu Kegelapan. Dengan hilangnya bukti, semua tuduhan yang disangkakan kepada Gendrawani pun tak terbukti. Ia kini terbebas dari status tersangka. Sementara itu, Ki Hanubawa merasa malu atas kesalahan yang telah terjadi. Namun, dengan jiwa kesatria, ia berani mengakui kekeliruan adik-adik seperguruannya dan dengan tulus menyampaikan permintaan maaf kepada Gendrawani. Kakang Prabu, saya mohon... Pembuktianmu gugur, Adi Hanusara. Jadi lupakan saja mengenai Ratu Gendrawani tentang meriam penyedot itu. Kakang Prabu, saya mohon.
Jangan tergesa-gesa mengambil Kamu keputusan. sudah membuat aku malu. Aji angin menyapu kupu-kupu. Kurang ajar. Makasih Hanubawa. Kabar keberhasilan inilah yang aku tunggu. Ayo semua, kita kembali ke Megapura. Usaha kita telah berhasil. Niratu telah berhasil merebut kembali cermin gaib itu. Perasaan gelisah dan khawatir akan serangan pasukan Megapura memang tak bisa dihindari. Namun, Ratu Kegelapan segera muncul dan menenangkan keadaan. Ia menegaskan bahwa cermin gaib palsu tak perlu lagi diperdebatkan, karena mereka kini telah terbebas dari semua tuduhan Ki Hanubawa. Dengan hilangnya ancaman itu, Gendrawani diingatkan untuk kembali fokus pada misi utamanya, perang melawan golongan putih Angling Dharma. Tanpa membuang waktu, ia diperintahkan untuk segera kembali ke istananya di Meranggas dan meninggalkan kerajaan Gunung Kelut sebelum situasi semakin memburuk. Iya, Niratu.